Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Baik adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Meskipun pada ibadah minggu ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak berharap adik-adik semua yang berada di rumah tetap semangat untuk mengikuti IHMPA. Dan mari kita bersama-sama terus berdoa agar kiranya pandemi virus corona ini dapat cepat berlalu dan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak dapat berjalan kembali seperti biasanya ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, Baik adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. baik adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat tidur dalam kehidupan kami masing-masing dan kami boleh bangun di pagi yang cerah ini untuk menjalankan segala aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah kami ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pujian kita menyanyi dari Kidung Ceria 314, Kau ya Tuhan tiap pagi. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 111. Mazmur pasalnya yang ke-111, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10.
Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara bergantian. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar, dan adik-adik yang di rumah sekalian boleh membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasalnya yang ke-111, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk merespon Mazmur pujian kita yang telah kita baca bersama-sama tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 135 ayatnya yang pertama, Sabdamu Abadi. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang pertama. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca sebentar dapat diam dan tinggal di hati dan pikiran kami, dan kami dapat menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawa cerita kepada adik-adik lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini agar kiranya hamba-Mu dapat bercerita seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Dengar dan sahutilah doa kami ini, karena doa-Mu ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama manusia. Demikian jauh pembacaan kita adik-adik. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Kakak mau bertanya dulu. Siapa di sini yang banyak temannya? Tidak mungkin nih adik-adik semua sedikit temannya toh. Karena adik-adik itu pasti semua suka berbaur, suka kenalan sama teman baru kah atau teman lama. Nah, adik-adik juga sama teman-temannya, adik-adik pasti juga suka main tuh. Main game sama-sama kah di HP, main Free Fire kah, atau Mobile Legends yang laki-laki, atau perempuan mungkin suka main masak-masak, suka main boneka-boneka, atau sekarang lebih modern mungkin adik-adik yang perempuan suka bikin video di Instagram sama-sama, bikin video di TikTok, mungkin begitu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu senang sekali kalau adik-adik itu punya banyak teman. Baik itu temannya di sekolah, temannya di sekitaran rumahnya adik-adik. Dan Tuhan Yesus lebih senang lagi kalau temannya adik-adik itu banyak juga dari lingkungan gerejanya adik-adik di IHMPA. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu menjaga adik-adik dan teman-temannya adik-adik supaya kalian itu bisa bermain terus-menerus. Supaya kalian itu tidak sakit, tidak bisa main. Jadi Tuhan Yesus itu menjaga adik-adik dan teman-temannya adik-adik. Nah, mungkin juga selain main sama teman-temannya adik-adik, mungkin juga adik-adik suka main sama mama papanya. Mama papanya mungkin biasa ajak adik-adik di rumah main apakah, temani adik main masak-masak atau apa. Nah, Tuhan Yesus juga itu menjaga papa mamanya adik-adik supaya papa mamanya adik-adik itu bisa hibur adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu selalu perhatikan orang-orang di sekitarannya adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu apa yang Allah Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus? Nah, jadi adik-adik, Allah Bapa itu memerintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat, yaitu menyelamatkan adik manusia, seluruh manusia pokoknya, adik-adik, mama papa, teman-temannya adik-adik, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini untuk dijauhkan dan dibebaskan dari dosa. Adik-adik, pertanyaannya sekarang itu, apakah Tuhan Yesus patuh kepada Allah Bapa? Jawabannya itu ya. Tuhan Yesus itu sangat patuh. Saking patuhnya itu Tuhan Yesus, dia sampai mau disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, karena itu semua anak-anak mengenal Allah Bapa dan patuh kepadanya. Kita juga, kakak maupun adik-adik, bisa melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Bukan yang disalibkan, bukan yang sampai disalibkan. Tidak begitu. Kita juga itu bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu, kita itu bisa patuh. Kita itu bisa patuh. Patuh itu kayak contohnya kalau misalnya disuruh mamanya begini, adik-adik dengar. Patuh itu kayak begitu. Selain patuh, kita juga itu harus hidupnya saling mengasihi. Nah, adik-adik dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus itu sangat patuh. Jadi, kita juga diharapkan melalui pembacaan ini, kita juga harus hidup patuh dan hidup saling mengasihi sesama manusia. Baik itu kepada mama papa, kepada teman-temannya adik-adik, ataupun kepada orang yang adik-adik belum kenal malah. Adik-adik itu harus tetap patuh. Jangan karena adik-adik belum kenal ini orang, adik-adik
tidak mau patuh, tidak mau mengasihi orang yang adik-adik belum kenal itu. Adik-adik harus patuh dan mengasihi sesama manusia. Contoh patuh yang lainnya itu kayak saat ini tuh dalam pandemi ini, kita itu kalau mau keluar rumah sekarang harus bawa masker, harus pakai masker. Adik-adik itu harus patuh, karena kalau tidak patuh itu nanti adik-adik dihukum. Dihukumnya itu bisa didenda kah, uangnya diambil begitu. Kayak begitu nih. Kalau selesai juga dari aktivitas di luar harus langsung mandi. Kalau tidak mandi cuci badan pokoknya lah. Cuci badan dari atas sampai bawah. Supaya virus-virus itu pergi. Itu contoh-contoh kepatuhan di kehidupan saat ini. Masih banyak sekali contoh patuh yang lain. Adik-adik mungkin sudah tahu milah beberapa sikap patuh. Yang kakak mau tekankan di sini itu cuman adik-adik itu jangan patuhnya setengah-setengah. Adik-adik itu harus sepenuhnya patuh. Jangan patuhnya karena ada maunya atau karena lagi bagus moodnya. Adik-adik itu harus tetap patuh setiap saat untuk mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mungkin itu saja cerita yang boleh kakak bawa pada pagi hari ini. Kiranya cerita kakak ini tidak masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tapi adik-adik bisa terapkan dan aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Untuk merespon pembacaan dan cerita kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Baik adik-adik, sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas kami mulai dari kami bangun tidur hingga kepada saat ini ya Tuhan, kami telah menyelesaikan beberapa kegiatan dalam ibadah hari Minggu Pelekat Pelayanan Anak ini ya Tuhan. Tadi kami juga telah membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama ini tidak dapat berlalu begitu saja, namun dengan adanya kebenaran firman-Mu ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami anak-anak-Mu berdoa, bersepakat untuk mendoakan bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini sedang mengalami pandemi virus corona COVID-19 ya Tuhan. Engkau yang tahu kapan virus ini dapat pergi ya Tuhan. Engkau yang tahu kapan virus ini dapat berlalu ya Tuhan. Kami hanya ingin memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala perbuatan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kiranya Engkau menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah-pemerintah, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau memberkati garda-garda terdepan yang mengatasi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kota kami, kota Makassar ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh orang-orang yang berada di kota kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah juga mereka dari virus ini agar mereka dapat tetap menjalankan segala aktivitas mereka seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan.
Kami juga ingin mendoakan untuk gereja-gereja yang berada di muka bumi ini ya Tuhan, terlebih khususnya lagi gereja kami GPIB Mangamasyang ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu ingin beribadah di rumah-Mu ya Kudus ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah hari Minggu pelkat pelayanan anak di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan yang tahu kapan virus ini dapat berlalu ya Tuhan. Kami hanya ingin memohon agar kiranya Engkau tetap menyertai, menuntun dan memberkati orang-orang yang berada di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh pendeta, Bapak Yeftalisi dan Ibu Pendeta Sulfana Anusihe Hanusa dalam kehidupan mereka dalam keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua pendeta kami ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau jauhkan kedua pendeta kami ini dari segala macam bahaya ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati keenam unsur pelkat, terlebih khususnya pelkat pelayanan anak ya Tuhan, dalam segala program dan perencanaan program yang akan diwujudkannya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami semua pengurus. Kiranya Engkau menyertai seluruh pengurus yang berada di dalam pelkat pelayanan anak ini Tuhan, agar kiranya segala program-program yang dijadwalkan dapat berjalan dan terrealisasikan secara terurut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati adik-adik klien kami di mana-mana tempat ya Tuhan yang berada di rumah. Kiranya Engkau memberkati adik-adik klien kami semua ini ya Tuhan, dalam aktivitasnya, dalam kehidupannya kesehariannya. Kiranya juga Engkau memberkati adik-adik klien kami yang tak lama lagi akan mengikuti sekolah online-nya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik klien kami ini. Kiranya Engkau memberikan semangat agar adik-adik klien kami ini dapat bersemangat dalam mengikuti sekolah online-nya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami yang telah menjaga dan melindungi kami mulai dari kami kecil hingga pada saat ini ya Tuhan. Mereka dengan senantiasa tetap menuntun dan menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menjauhkan kedua orang tua kami ini dari segala macam bahaya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi doa yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya sebelum kami mengucapkannya ya Tuhan. Inilah segala doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjahatan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Oleh karena itu, kita menyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Baik adik-adik, kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Tadi kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kiranya apa yang tersisa pada diri kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati, agar kiranya kami dapat mempergunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi sudah waktunya hendak kita pulang. Nanti ditutup dengan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya pada hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.